Pergi ke Sengkang pastilah kagum, sutra dipandang berbalut seni. Para pemirsa assalamualaikum, simaklah kultum yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap melalui layar ini. Salawat serta salam marilah kita adreskan seorang putra Abdullah, si jantung hati Aminah, intannya kota Mekah dan mutiaranya kota Madinah, yakni Nabiullah, Rasulullah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini dalam kurun waktu kurang dari 420 detik ke depan, saya Sri Nur Astriastuti akan mengajak pemirsa sekalian bertafakur melalui tema kultum, yaitu urgensi keuangan syariah di zaman now. Dua kata, dua bahasa, istilah sederhana tapi maknanya luar biasa. Kalau kita memperhatikan apa yang tidak ada di zaman now ini, berbagai teknologi canggih, berbagai penemuan mencengangkan, berbagai kebutuhan sudah tersedia. Bahkan digadang-gadang manusia akan menciptakan manusia dari teknologi manusia itu sendiri. Manusia, Allah sangat mencintai hambanya yang selalu belajar. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu berusaha. Tapi sangat disayangkan jika seorang hamba Allah berilmu tapi tidak beriman. Lantas bagaimana ukuran orang beriman? Beriman artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Para pemirsa rahimakumullah, zaman now, berbagai aspek kehidupan telah maju, berbagai sektor kehidupan telah berubah drastis, tak terkecuali sektor ekonomi. Semakin canggih teknologi, semakin malas manusianya. Sekarang cukup di rumah aja, baju kucel, celana dekil, rambutnya gumpal, nggak mandi, terserah. Sudah bisa dilakukan dengan yang namanya mobile banking, begitupun dengan transaksi lainnya. Tapi pemirsa, ada urgensi besar bagi keuangan syariah di zaman now ini. Menilik perbankan Indonesia, bank syariah yang kualitasnya telah bersaing dengan bank konvensional, pada kenyataannya masih kalah jauh dalam hal nasabah. Padahal di Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Loh, ini yang sesuai syariah kok malah dikesampingkan sama orang Islam sendiri. Justru dalam pemilihan bank ada hal sensitif yang dapat dengan jelas menjerumuskan kita pada murkanya Allah, yakni riba. Ini bukan hal sepele. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan dalam hal ini meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Diperangi teknologi takut tertinggal, diperangi musuh dalam perang takut meninggal, tapi diperangi sama Allah dan Rasulnya, malah biasa saja. Pinjam di bank konvensional itu riba atau bukan? Kalau mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, pinjam uang di bank konvensional termasuk riba. Karena di situ ada bunga yang diterapkan. Nah, kalau di bank syariah, pinjaman syariah merupakan pinjaman uang dengan sistem pengembalian dana dengan batasan waktu sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal istilah bunga, layaknya pinjaman pada bank konvensional. Setidaknya ada dua keuntungan utama jika kita menerapkan pola keuangan syariah dalam kehidupan kita. Yang pertama,
halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelaslah dalam bank syariah itu halal karena tidak menerapkan riba. Yang kedua pemirsa, yaitu fasilitas. Hampir semua bank syariah di Indonesia memiliki fasilitas yang memudahkan nasabahnya dalam hal bertransaksi. Misalnya, kita diberi kemudahan dalam pembayaran cicilan, fitur internet banking, dan lain sebagainya yang sudah bersaing dengan bank konvensional. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, masihkah kita sebagai orang Islam memandang sepele hal yang justru sangat dibenci oleh Allah? Sudikah kiranya kita terperosok ke dalam neraka hanya karena harta dunia? Karena sesungguhnya Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Nauzubillah min dzalik. Olehnya itu, sekiranya kita mampu memfilter tipu daya dunia di zaman now ini. Jika di dalamnya ada keraguan, tinggalkanlah. Apalagi jika sudah jelas salah, maka hindarilah. Semoga kita selamat dunia dan akhirat dengan pola keuangan syariah. Terakhir, saya mau tutup dengan lantunan. Harta dan tahta, jelek gak apa-apa asal banyak duitnya. Coba diganti. Harta dan tahta, jelek gak apa-apa asal hartanya berkah. Yang syariah insya Allah berkah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.